Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Mustafa. Amma ba'd. Pak Ahyudin, ya, Pak Ibnu, kemudian Presiden MRI juga, Masya Allah, Tengku dari Aceh, ya. Minggu depan Insya Allah kita ke Aceh, Pak Ahyudin izin. Apa yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh semua oleh Pak Ahyudin ini. Ya, teman-teman sekalian, jika MRI, Masyarakat Relawan Indonesia ini adalah sebuah keluarga, maka yang paling berpotensi untuk memimpin bangsa ini ke depan adalah keluarga Masyarakat Relawan Indonesia. Pengalaman empirik sejarah, pemimpin-pemimpin besar itu lahir dari keluarga yang memiliki mental kerelawanan yang luar biasa. Qusay, buyut Nabi SAW, orang yang mengumpulkan Quraisy, mengajak mereka bersinergi, mengajak bekerja sama, mengajak bersatu. Lalu terbentuklah Quraisy yang disegani di Jazirah Arab. Lihat, dari keturunan Qusay lahirlah Hashim, cucunya. Jadi Qusay punya anak Abdiddar, punya anak Abdi Manaf. Kepemimpinan diserahkan kepada Abdiddar. Ini keluarganya Mus'ab bin Umair, ya, keturunannya Mus'ab bin Umair. Tapi dari keturunan Abdi Manaf lahir Hashim. Hashim ini orang yang pertama menyuguhkan catering lengkap untuk jamaah haji. Jika sebelumnya hanya air, Hashim ini mulai memberikan semacam zupa sup, Anda tahu itu. Jadi roti dihancurkan dengan sup dari daging yang halus. Itu makanan kebanggaan di Jazirah Arab pada waktu itu. Itu Hashim. Dia juga yang merintis perjalanan dagang musim panas dan musim dingin. Ini ide siapa? Ide Hashim. Untuk diri sendiri tidak, untuk masyarakat di Quraisy. Jadi ada halangan yang luar biasa karena terjadi persaingan dagang antara Persia dan Romawi. Keduanya ini nggak mau bertemu. Maka kepekaan Hashim menangkap itu menjadi keuntungan bagi orang Quraisy. Orang Quraisy semakin memandang keluarga ini adalah keluarga yang terhormat dan harus menjadi pemimpin kita, karena dia yang paling peka, karena dia yang paling memiliki jiwa kerelawanan. Lalu dari Hashim turun anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang menemukan kembali air Zam-Zam. Anda bisa bayangkan harga air di tengah padang pasir. Ini keluarga Nabi semua ini, akar satu pemimpin dunia yang paling besar. Dari mana? Dari keluarga kerelawanan. Kalau hari ini kita melihat Indonesia adalah negara yang tengah berada dalam krisis kepemimpinan, lalu ada satu sosok yang dianggap paling bisa berkorban, paling menunjukkan ketulusan, paling relawan di antara yang lain, jangan salah. Karena memang sifat manusia itu condong, sifat manusia itu cinta kepada orang yang memiliki sifat kerelawanan yang besar. Sifat relawan ini magnet. Orang-orang akan berkumpul ke kita. Jadi ketika Rasulullah SAW memimpin, orang-orang tahu memang ini layak memimpin. Dari mana? Dari keluarga kerelawanan. Subhanallah. Saudara, ada ayat yang saya setiap kali membaca ayat ini menangis. Surat An-Nisa ayat 95. Awalnya Allah turunkan redaksinya begini. La yastawil qa'iduna minal mu'minina 'alal qa'idina darajah. Tidak sama orang mukmin, ya. Tidak sama orang mukmin yang duduk berpangku tangan la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal muhajiruna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Asal ayatnya turun begitu dulu. Tidak sama orang mukmin yang berpangku tangan dengan orang mukmin yang menjadi relawan di jalan Allah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan dengan jiwa.
sahabat-sahabat yang tidak mampu untuk berjuang karena ada uzur, ada alasan yang membuat mereka tidak bisa. Sedih sekali ketika ayat ini turun. Di antara mereka ada Amru ibnu Ummi Maktum, buta, datang ke Nabi. Coba, bagaimana tersentuh dengan ayat ini? Ya Rasulullah, aku buta, aku gak mau berada di bawah. Aku tidak mau, ya, derajatku di bawah dari derajat orang yang berjuang di jalan Allah. Tapi aku tidak mampu karena keterbatasanku. Maka Allah menurunkan selipan kata, la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darar, yang tidak memiliki uzur, yang tidak memiliki alasan yang dibenarkan. Jadi ayat ghairu ulid darar ini datang dari kegelisahan, jiwa relawan yang luar biasa. Kami tidak bisa berjuang kalau dirimu tidak memiliki alasan seperti Ibnu Ummi Maktum. Lalu tidak tersentuh dengan ayat ini, saya nggak tahu bagaimana menghidupkannya. Kerelawanan ini tidak ada hubungannya dengan agama, kemanusiaan. Dia bahasa yang universal. Maka wajar kalau siapapun yang memiliki jiwa kerelawanan, maka dia layak untuk memimpin, dia layak untuk menjadi paling berkesan dalam kehidupan seseorang. Emas sekarang berapa 1 gramnya? 1 juta ya? 1 juta rupiah ya. Emas itu massa paling berat. 1 liter emas itu 23 kilogram. 1 liter emas. Kalau 1 liter beras hampir 1 kilo. Tapi kalau emas 1 liternya itu 23 gram. Ya, coba orang yang menjenguk, ya, orang yang melayat orang meninggal dunia, itu akan dapat 1 gunung emas sebesar gunung Uhud. Kalau dia mengantarkan jenazahnya, menyolatkannya, dapat 2. Kalau dia sampai menguburkannya, dapat 3. Kenapa besar sekali? Karena berbuat baik kepada orang mati tidak mungkin harap pamrih. Paham gak? Kalau Anda berbuat baik kepada orang hidup, mungkin ada keinginan, dia akan membalas itu. Tapi ketika Anda melakukan kebaikan tanpa pamrih sedikit pun, pahalanya besar sekali. Ini agama ini begitu. Dan pemimpin-pemimpin selalu lahir dari kerelawanan ini. Abu Bakar As-Siddiq, yang paling mencengangkan bukan dia membeli Bilal dari Umayyah bin Khalaf agar dia bebas dari perbudakan, dari siksa itu, bukan. Tapi dia membeli Bilal bukan untuk menjadi hambanya. Abu Bakar bisa membeli Bilal bin Rabah dari statusnya sebagai hamba sahaya Umayyah menjadi hamba sahaya dirinya, dan dia berbuat baik kepada Bilal. Itu juga kebaikan. Tapi Abu Bakar tidak mau mengotori sifat kerelawanan di dalam hatinya, bahwa dia melakukan ini bukan untuk keuntungan apa-apa dalam kehidupannya. Ya Allah, perhatikan itu. Lalu siapa yang paling berhak menggantikan Rasulullah setelah wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Anda kalau mau lihat hati orang paling bersih itu, hati relawan. Iya. Karena dia tidak peduli dengan apapun perilaku manusia kepada dirinya, yang penting dia bisa berbuat baik kepada yang lain. Anda lihat kisah Yusuf, kisah terbaik di dalam Al-Quran. Dizalimi berkali-kali, dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Apa maksud mereka? Ingin membunuh Yusuf. Lalu dijual di Mesir sebagai budak. Nabi, putra Nabi lagi, putra Nabi lagi, dijual sebagai budak. Lalu kemudian difitnah, melakukan perbuatan paling kotor dan rendah. Berzina ini perbuatan paling rendah, teman-teman sekalian. Karena benar-benar seperti binatang, tidak mengerti kehormatan diri. Yusuf didakwa dengan tuduhan yang paling hina itu. Lalu dimasukkan ke penjara tanpa pengadilan. Kezaliman. Ketika raja bermimpi, dengan mimpi itu, Yusuf yang terkenal itu, ya, sapi gemuk dimakan oleh sapi kurus, ya, kemudian padi kering diselimuti oleh padi yang subur. Yusuf punya beberapa pilihan dalam hidupnya. Pertama,
biarin aja mereka mati semua, karena mereka sudah zalim kepadaku. Bisa nggak begitu? Bisa. Atau Yusuf dendam lebih buruk lagi, bebaskan aku, ya. Atau Yusuf minta pamrih, bebaskan aku akan jelaskan arti mimpi itu. Adil nggak? Wah, ini adil sekali. Bebaskan aku akan jelaskan mimpi itu. Atau Yusuf lebih jahat lagi, bebaskan aku akan jelaskan mimpinya, dan Yusuf pun menjelaskan mimpi itu dengan salah, biar binasa semua bangsa Mesir, karena dia telah dizalimi di tempat itu. Namun Yusuf tidak memilih jalan-jalan itu. Yusuf menyebutkan yang sebenarnya tanpa pamrih sama sekali. Itulah kerelawanan. Akhir hidup Yusuf seperti apa? Kalau sekiranya Yusuf memilih alternatif awal tadi, Yusuf tidak pernah menjadi raja Mesir. Yusuf tidak berjumpa lagi dengan ayah dan saudara-saudara. Karena itulah Ustaz Naim tadi baca surat Al-Anfal ayat 58, 59, 60, 61 itu, ya. Apapun yang kamu berikan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Pasti Allah bayar. Pasti Allah penuhi. Allah ini punya sifat syakirun alim, pandai berterima kasih dan maha mengetahui apapun jenis kebaikan. Anda berat gak sih ngasih orang yang pasti dia akan berterima kasih kepada Anda? Itu manusia loh. Bagaimana dengan Allah? Kita ini berat menjadi relawan ini karena kita belum kenal Allah, terus terang aja. Kalau kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan berat. Lalu Allah yang maha berterima kasih itu adalah Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai, subhanallah. Ini pakai kata superlatif ya. Yang paling Allah cintai adalah yang paling memberi manfaat bagi manusia. Mohon maaf, kalau Anda giat beragama, lalu yang Anda pikirkan hanya bagaimana bisa sholat dengan benar, bagaimana puasa dengan benar, bagaimana mengikuti Nabi dalam urusan ibadah, hanya itu, maka agama Anda kurang sekali. Karena seluruh amalan-amalan, ibadah-ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah ada nilai di sisi Allah tanpa perbaikan kualitas sosial kita. Puasa yang tidak membuat orang peduli, yang tidak membuat orang menahan dirinya untuk berkata-kata kotor, untuk menzalimi orang lain, puasa semakin menjauhkan seorang dari Allah. Salat yang tidak bisa mencegah seseorang melakukan keburukan-keburukan, memberikan bahaya kepada sekitarnya, maka itu semakin menjauhkan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji begitu, umrah begitu. Haji, capek-capek datang, pergi ke rumah Allah, ribuan mil, meninggalkan bisnis, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah air, lalu berkata, labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, la labbaik wala sa'daik. Enggak, aku enggak mau terima. Karena kamu mengambil yang secara zalim kepada yang lain. Kamu datang dengan rezeki yang haram. Coba. Hati yang bersihlah yang ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melihat rupa kita, tidak melihat harta kita, tidak melihat tampilan kita, tapi melihat hati kita. Ini kerelawanan. Subhanallah. Kerelawanan di dalam Islam itu tidak terbatas hanya urusan materi saja. Amar ma'ruf nahi munkar, kemudian memberikan motivasi kepada seseorang, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan. Karena itu tadi, ya, kerelawanan yang digagas di ACT ini banyak sekali. Relawan konstruksi, relawan medis, relawan macam-macam. Karena kita dapat menghimpun apapun yang kita miliki, apapun yang menjadi keunggulan kita, dapat kita ubah menjadi amal-amal relawan. Harus begitu dalam kehidupan. Ya, saya sering kasih contoh. Tiang agama ini sholat. Kalau Anda beres sholat Anda, beres semua. Syarat sah sholat itu berwudu. Jika ada air yang akan Anda gunakan untuk berwudu, airnya cuma itu. Ya, ingat, air syarat sahnya sholat yang merupakan agama Anda.
lalu ada seekor anjing yang kehausan di depan matamu, wajib kamu beri air untuk sholat itu. Lalu kamu boleh tayamum. Apa artinya? Apa arti itu? Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan narasi tentang manusia itu sebagai makhluk sosial, an-nas, sebagai makhluk yang paripurna, al-insan, sebagai makhluk biologis, bashar. Berbeda-beda. Coba, Al-Quran ditutup surah tentang manusia sebagai makhluk sosial. Kita meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan bahaya bagi yang lain, justru kita memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Maka teman-teman sekalian, ini adalah momentum kita untuk sama-sama menghidupkan ini semua. Anda ingin tidak dari rumah-rumah Anda lahir pemimpin-pemimpin besar? Ingin tidak keluarga Anda adalah keluarga yang paling banyak memberikan manfaat? Karena dia akan menggunakan powernya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan materinya, menggunakan apa saja yang dia miliki dalam kehidupan ini untuk kemanfaatan bagi manusia. Maka hidupkan jiwa kerelawanan di tengah keluarga kita. Dari keluarga Yakub lahir Yusuf, dari keluarga Hashim lahir Rasulullah SAW. Kepekaan, melihat sekitar, lalu bagaimana berbuat. Maka saya pikir, ya, jika istiqamah ini paling baik, paling teguh, dirawat dengan kebersamaan, maka ini adalah keluarga terbaik kita untuk sama-sama berikhtiar menjadi pemimpin di dunia, menjadi pemimpin global. Indonesia yang kita cintai, narasi Indonesia, tulisan Indonesia besar sekali pada hari ini, bahwa ini masyarakat yang paling cinta dengan negeri, masyarakat yang ingin Indonesia memimpin dari yang lain, tapi dengan jalan yang tidak biasa digunakan oleh orang-orang lain. Kita tidak terjebak kepada pikiran kapitalis bahwa untuk menjadi pemimpin itu Anda harus memiliki banyak resort, menguasai walaupun dengan cara-cara yang tidak terpuji. Tapi pengalaman sejarah agama ini serta pengalaman sejarah bangsa ini yang lahir dari lingkungan yang paling relawan adalah yang paling berpotensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.